Asia bisa dibilang sebagai benua yang sepak bolanya masih acap kali dipandang sebelah mata. Alasan pertama sudah pasti soal prestasi. Oke lah, Asia punya jagoan dalam diri Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi hingga Australia. Tapi fakta yang ada selain negara-negara tadi, mana sih negara Asia yang paling enggak tampil konsisten di level Piala Dunia? Dan selain soal prestasi, alasan lain yang buat sepak bola Asia tertinggal adalah minimnya program jangka panjang dan juga sistemnya yang masih kacau. Kemudian soal kualitas kompetisi level Asia jelas masih jauh di bawah Eropa. Dan yang paling mencolok adalah soal mentalitas. Ya, faktanya orang-orang Asia cenderung memiliki sifat yang individualistik, hingga membuat sepak bola yang notabene membutuhkan kerja sama tim terbilang sulit terbentuk. Walaupun ya nggak semua gitu, tapi sebagian besar kenyataannya memang seperti itu. Tapi sejatinya itu semua sebenarnya bisa diminimalisir kalau orang-orang di AFC diisi oleh orang-orang yang fair. Bukan rahasia lagi kalau AFC terlalu banyak KKN-nya, terutama dari kawasan Timur Tengah. Sehingga kejadian sebuah tim dikerjai oleh wasit itu sebenarnya bukan hal yang baru. Mungkin dari semuanya hanya tim-tim asal Jepang atau Korea Selatan yang kebal dengan masalah begituan. Tapi tim-tim yang tengah berkembang macam Indonesia inilah yang bagi mereka bisa dikerjai dengan tipis-tipis. Suka tak suka, Indonesia memang sudah sering banget jadi korban wasit asal Timur Tengah. Ya, yang terbaru di laga melawan Bahrain kemarin, sampai-sampai negara tersebut jadi cemoohan di internasional. Tapi ya dari itu AFC jadi tahu kalau Indonesia bukan negara yang patut untuk mendapatkan perlakuan kayak kemarin. Terbukti di sosial media manapun akun AFC dibombardir oleh netizen dari berbagai negara. PSSI pun selaku induk sepak bola tanah air langsung gerak cepat dengan mengirimkan surat protes kepada AFC dan FIFA imbas laga tak fair tersebut. Tapi merespon aduan PSSI, Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Winston John malah mengatakan bahwa PSSI belum mengirimkan aduan kepada AFC soal keputusan wasit yang merugikan timnas Indonesia. Datuk Seri Winston John mengaku bingung dengan aduan yang bakal dilayangkan PSSI dan bahkan meminta PSSI untuk segera memberi klarifikasi terkait aduannya terhadap AFC. Kami perlu PSSI mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu performa, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Ungkap Sekjen AFC dikutip dari News Straits Times. Ungkapan bak menyepelekan ini lantas direspon langsung oleh PSSI melalui anggota ESCO-nya Arya Sinulinga yang menegaskan bahwa PSSI sudah bersurat soal keberatan mereka terhadap kepemimpinan Ahmed Alkaf bahkan beberapa saat usai laga Bahrain versus Timnas Indonesia berakhir. Melalui media sosial Instagram, Arya menceritakan bahwa manajer Timnas Indonesia Sumarji sudah berkirim surat dan diterima oleh Match Commissioner pada tanggal 10 Oktober pukul 22.04 waktu setempat. Nah, dari hal ini terbukti ya, kalau manajemen AFC aja seruat ini. Masa iya Sekjen AFC nggak tahu surat protes PSSI yang padahal telah sampai FIFA dan bahkan dilakukan sesuai dengan prosedural. Jelas fakta demi fakta ini membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya apa yang ada di dalam AFC itu sendiri? Dan mengejutkannya, Sekjen AFC Datuk Seri Winston John adalah seorang administrator asal Malaysia yang sudah menjabat sebagai Sekjen AFC sejak 2015 silam. Ya, siapa yang nggak tahu sih, Malaysia merupakan salah satu musuh bebuyutan Indonesia sejak dahulu hingga sekarang ini. Sedangkan Presiden AFC adalah Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang merupakan seorang administrator asal Bahrain. Selain sebagai Presiden AFC yang telah dijabat olehnya sejak 2013, dia juga menjadi Wakil Presiden Senior di Dewan FIFA. Jelas, seperti yang kita tahu juga, Bahrain merupakan lawan yang telah mencurangi Indonesia di laga 10 Oktober lalu. Tak hanya itu, Direktur Perwasitan di AFC adalah Syamsul Maidin yang juga berasal dari negara tetangga Timnas Indonesia, yaitu Singapura. Kemudian Shin Ma-gil asal Korea Selatan selaku Wakil Sekjen untuk urusan kompetisi dan sepak bola. Kemudian Wakil Sekjen untuk urusan asosiasi anggota yaitu Fahid Kardani asal Iran. Seluruh jajaran tadi berasal dari negara-negara rival Timnas Indonesia yang ya bisa dibilang kalau mereka bisa saja dalam tanda kutip nggak pengen Indonesia berkembang.
Ya gimana enggak, menjelma sebagai kekuatan baru di kawasan Asia bahkan terus menghadirkan pemain keturunan hampir setiap bulannya. Indonesia bakal menjadi negara yang punya peluang besar untuk menggeser negara-negara Asia lain seperti Bahrain, Malaysia, Singapura, atau bahkan Iran. Apalagi kerugian yang dialami Indonesia kemarin justru dikecam oleh media dan warga Oman soal tindakan bully yang dilakukan netizen tanah air kepada wasit. Mereka menilai bahwa kecaman terhadap Ahmed Alkaf terlalu berlebihan karena menyebarkan data privasi hingga ancaman pembunuhan. Bahkan media Arab Saudi meminta AFC untuk turun tangan karena adanya ancaman terhadap sang wasit asal Oman itu. Memang tindakan bully yang berlebihan tidak dibenarkan, tapi sebagai sesama pendukung skuad Garuda, tentunya kita yang merasakan ketidakadilan dan perampokan di timnas kita tak akan tinggal diam. Meski begitu, ayo lebih bijak lagi dalam mengutarakan cemoohan atau kritik yang ingin disampaikan. Jangan sampai kita merugikan timnas kita sendiri hanya karena rasa kecewa mendalam yang kita rasakan. Toh, terlepas dari itu, jika kontroversi ini benar diusut tuntas oleh FIFA dan wasit Ahmed Alkaf terbukti melakukan pengaturan pertandingan seperti yang kita kira, maka ia berpeluang untuk mendapatkan sanksi berat dari FIFA nantinya. Jika benar terbukti, Ahmed Alkaf bisa disangsi seumur hidup seperti yang pernah dialami oleh wasit asal Ghana Joseph Lamte pada 2016 lalu saat memimpin laga kualifikasi Piala Dunia 2018. Ya, meski belum pasti apa sanksi yang bakal diterima oleh Ahmed Alkaf nantinya, tapi harapannya apapun putusan FIFA itu adalah yang seadil-adilnya mengingat pasukan Garuda telah berjuang keras di laga kemarin. Tim Merah Putih memang bukan lagi negara ecek-ecek seperti dahulu. Walaupun di atas kertas kalah dari 5 negara lainnya di grup, namun timnas Indonesia berhasil menahan seri 3 tim dalam 3 laga terakhir. Tak hanya itu, anak asuh Sintayong juga sukses catatkan rekor sebagai tim yang belum pernah kalah di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga ini. Hal ini lantas disorot oleh FIFA dengan menyebut bahwa timnas Indonesia setara dengan Jepang yang juga belum terkalahkan di 3 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam unggahannya. Selain timnas Indonesia dan Jepang, 4 negara lain yang juga belum terkalahkan di putaran ketiga ini adalah Korea Selatan, Uzbekistan, Iran, serta Irak. Dan menariknya, tim yang belum terkalahkan tersebut merupakan mantan juara di Piala Asia semua kecuali Indonesia. Tentu saja fakta ini diharapkan mampu memecut kembali semangat seluruh elemen timnas Indonesia, apalagi menilik para punggawa Garuda yang sejak tiba di Qingdao lalu langsung berlatih keras demi membawa pulang 3 poin dari kandang Cina. Ya, terlepas dari apapun, meski masih sulit untuk melupakan apa yang menimpa pasukan Garuda kemarin, ayo kita fokus untuk menghadapi laga berikutnya dan terus dukung tim Merah Putih dalam asa menembus tembok di ajang kelas dunia ini. Semangat Garuda!